Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye. Tafakuddin. Apa itu tafakuddin? Semangat dalam belajar agama. Suami istri, anak dan orang tua harus punya semangat belajar agama. Kenapa Bapak Ibu? Kata Nabi, likulli syai'in tariqun wa tariqun fil jannati wal ilmu. Tiap-tiap tempat ada jalanan menuju ke sana, dan jalanan menuju surga adalah ilmu agama. Kalau Bapak Ibu dan adik tidak tahu agamanya, bisa tersesat nanti jalannya. Kepingin masuk surga, tibanya di neraka. Makanya belajar agama itu tidak ada kata istilah tamat, tidak ada istilah kata pintar, tidak ada istilah sudah banyak tahu jalan. Jangan Pak, apa sih yang kita tahu dari agama ini? Orang yang kuliah saja dari S1, S2, S3 sampai S4, bahkan sampai ST, Pak Ibu ya, tidak merasa pintar dengan ilmu agama. Bagaimana dengan kita yang sekolahnya sekolah umum, SD, SMP, SMA? Saya saja ini ya sekolahnya S1, apa itu agamanya S1, sarjana agama. Pernah kuliah S2, tinggal mau selesaikan saja untuk mendapatkan gelar MAG. Tinggal proposal, sudah selesai kuliahnya. Kemudian ya alhamdulillah sudah selesai kuliah di Malang S3. Tinggal menyusun proposal untuk selesai. Target tahun depan jadi dokter kalau Allah takdirkan. Di rumah banyak buku. Tapi apa yang saya tahu dari agama ini? Semakin saya mendengarkan ulama berceramah, semakin saya baca buku, semakin saya sadar tidak ada apa-apa kan. Belum ada yang saya tahu dan belum ada yang saya amalkan, belum masih setai buku saja. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku yang sibuk misalnya di luar sana, tidak sempat cukuplah kita mendengarkan begini. Karena untuk mendapatkan agama itu dibaca, didengar, dan dipertanyakan. Ya mendengar ini malam Bapak Ibu satu informasi. Nah, kemudian apalagi umur yang berkah. Umur yang berkah. Jadi umur kita harus berkah, nilai umur harus bermanfaat. Jadi itu ya. Jadi kalau mau bahagia rumah tangga, selamat dunia dan akhirat ini Allah persyaratkan kenapa? Pertama selalu bersyukur. Syukurilah istrinya, itulah takdir jodoh. Apapun kelebihannya syukuri, apapun kekurangannya sabari. Karena di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya, di balik kekurangan pasti ada kelebihannya. Jangan cari dan lihat kekurangannya, tapi cari dan lihat kelebihannya. Gitu ya, sebagai seorang suami, begitu juga seorang istri. Ya, kemudian usahakanlah menjadi sabar kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan. Karena hidup ini tidak selesai dari masalah. Kalau berumah tangga memang baru, rumah tangga pengantin baru itu memang bahagia terkadang, tidak ada masalah. Tapi rumah tangga nanti mulai 5 tahun ke atas mulai muncul masalah, maka hadapilah dengan sikap mental yang baik. Kalau saya kasih kursus seorang pengantin di kantor, saya bilang ada 5 persiapan sebelum menikah atau sudah menikah. Pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan mental. Yang ketiga, persiapan materi. Yang keempat, persiapan sehat. Karena kalau tidak sehat, suami pusing istri. Kalau tidak sehat, istri pusing suami. Sakit kepalanya. Makanya dua-duanya harus sehat. Kemudian yang kelima, persiapan sosial. Mampu berinteraksi dengan keluarganya istri kita dan keluarganya suami kita. Jangan sampai hanya istri kita temani bergaul, keluarganya tidak. Wah, muncul masalah itu. Makanya ada namanya persiapan sosial. Itu di dalam rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Gitu. Jadi Bapak dan Ibu segenap keluarga, inilah informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu, motivasi dan petunjuk buat kita untuk meraih keinginan sa'idu fid dunya wa sa'idu fil akhirah. Bagaimana di dunia ini kita hidup sejahtera, tapi nanti di akhirat kita bisa selamat Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi syaratnya ada 8, selalu bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas berbagai macam cobaan dan musibah. Kemudian jadilah suami dan istri soleh-soleha, berusaha mewujudkan anak yang soleh-soleha, kemudian mendapatkan harta yang halal, punya sahabat yang baik, tekun dalam belajar agama, kemudian mempunyai umur yang berkah, umur yang bermanfaat Bapak Ibu ya. Panjang umur alhamdulillah bagus kalau berkah. Nah, tapi kalau panjang juga umur tidak bermanfaat, itu juga rugi nanti jadinya. Ya, saya mohon maaf dan segala kekurangannya. Semoga insya Allah silaturahmi yang diisi dengan mengaji tadi, subhanallah, kalau kita dengar ayat-ayat dan kita pahami petunjuk dan tuntunan Allah dan Rasulnya, bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah,
Dengan nasihat agama yang datangnya dari Allah dan Rasulnya yang saya sampaikan, semoga menjadi sebuah informasi dan awal berkah daripada rumah tangga, anak keponakan kita, dan pesta pernikahan besok sebagai ajang dan sarana silaturahmi antara keluarga, tetangga, dan sahabat. Ya, saya dipercaya Pak Widodo ini, Haji Widodo, saya memang ada hubungan kedekatan, sama-sama berangkat tanah suci, sama-sama pulang, dan di sana seperti saudara. Ya, kayak kita ini tidak ada jarak, betul-betul bersaudara. Hanya perlu kita bangun dimanapun kita berada, bahwa kita sebenarnya bersaudara. Jangan lihat sukunya, jangan lihat bahasanya, jangan lihat apa dan siapanya, kita semuanya dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.